Oke teman-teman, selamat datang kembali di Astrawara Economics. Jadi kali ini kita akan menganalisis Bitcoin. Sebelum itu gue sampaikan sekali lagi dan ingatkan kalian di setiap video guys, bahwasanya ini bukan ajakan untuk buy atau sell guys. Jadi tidak ada ajakan sama sekali untuk buy atau sell. Dan ini merupakan hanya analisis semata dari pembuat video. Oke, jadi kali ini kita akan menganalisis Bitcoin. Sebelum menganalisis Bitcoin, kita lihat dulu harga dari Nasdaq Composite. Jadi seperti yang kalian ketahui guys, dan informasi kalian buat kalian yang belum tahu, bahwasanya Nasdaq Composite ini adalah indeks untuk seluruh harga saham di Amerika. Seluruh saham perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Nah, jadi dia pada hari ini, sampai hari ini itu untuk harga hari ini itu dia ditutup pada menyentuh harga 11 poin, indeksnya 11,8 poin. Dan Nasdaq Composite ini mengalami penaikan secara terus-menerus guys. Nah, kemudian untuk interval waktu 1 bulan, paling tinggi dia menyentuh harga 12 poin pada tanggal 15 Februari. Jadi dia menyentuh, kemungkinan juga dia bisa melewati level support dari ini guys. Ini level supportnya 12 poin. Di sini 11,7 poin, dan sekarang level supportnya sudah melewati level support yang lalu guys, pada awal bulan. Otomatis dia kemungkinan bisa melampaui level support dari sampai 12 poin ini. Oke, maka itu sangat berpengaruh positif kepada Bitcoin. Oke, jadi mari kita coba untuk menganalisis Bitcoin ini teman-teman. Jadi saya memakai waktu atau interval 1 jam untuk menganalisisnya. Jadi pertanyaan mendasar dari video ini adalah untuk menjawab sampai harga berapa kemungkinan besar dia akan naik, dan sampai harga berapa kemungkinan besar dia akan turun. Ada kemungkinan guys. Ya, gak ada analisis yang pasti. Oke. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa Bitcoin hari ini sampai pada harga 433 juta. Oke, dia naik terus guys. Dan titik balik dari Bitcoin dimulai pada tanggal 12 Maret 2023. Jadi sepanjang tahun 2022 kan dia turun itu. Tak ada penaikan sampai tinggi begini. Jadi kita tandai dulu sini. Kita buat garis horizontal. Oke, untuk harga perlawanannya titik baliknya di harga 300 juta. Oke. Dan support tertinggi ada pada tanggal 13 Maret. Tanggal 13 Maret di sini guys. Dia naik sampai supportnya itu sampai 7,7 bar atau 7% lah, hampir sampai 8% guys. Sini juga ada support yang tinggi guys, sampai 5%. Terus ini juga ada support sampai 7%. Sini ada support lagi. Berapa persen? 4% ya, 5% guys. Oke, ada support di situ terus. Dan sekarang kita cari supply-nya dulu ya. Kan ini harganya naik turun nih. Tapi kalau dari grafik sih, dari candle sih menunjukkan positif guys, untuk naik terus. Kita buat indikator bantuan untuk mempermudah analisis. Pakai relative strength index dulu. Relative strength index ini bicara tentang overbought dan oversold guys. Jadi dia bicara tentang angka 30, indeks 30 dan indeks 70. Ketika dia menyentuh atau melewati indeks harga 70, maka ya dia overbought, artinya dia berpotensi naik tinggi banget. Sementara dia kalau oversold, dia dia itu turun, apa ya, dia bisa turun jauh banget guys kalau melewati itu. Nah, dari relative strength index ini di sini kuat banget guys perlawanannya. Kalau ada orang yang membeli, pasti ada orang yang mau menjual. Pada fase ini ada orang yang membeli kan, ya dia pasti mau jual lah, orang pasti mau. Oke, sini juga ada yang membeli. Is ya pasti akan menjual ke depannya guys. Entah kapan. Oke. Nah, sekarang kita jawab dulu pertanyaannya. Sampai harga berapa dia akan naik? Supply ada di sini guys. Sampai 10 bar, 3% supportnya, 3% supply.
Dan 3% suplainya itu sudah naik guys, dipakai semua. Turun lagi. Persen suplainya berapa? 2%. Turun lagi. Dan suplainya sampai 1%, dan dia naik, habiskan suplainya sampai sekitar 2% lah. Oke, 2%. Jadi susah banget ditebak guys, naik turun naik turun naik turun. Maka kita tidak bisa mencari supply dari candle yang terbaru ini. Susah banget guys, karena kalaupun ada supply pasti tipis banget selisihnya. Jadi kita bisa lihat dari relative strength indexnya aja. Oke. Nah, di sini perlawanannya kuat banget guys. Dia sama sekali tidak menyentuh resisten. Dan level resisten paling dia menuju ke bawah itu hanya sampai pada poin 39. Oke, 39. Itu artinya guys, dia perlawanannya tinggi banget untuk pembelian. Oke, pembelian. Jadi orang rata-rata membeli guys. Banyak orang membeli tapi sedikit yang menjual. Itu kesimpulannya dari relative strength index ini ya, sejak tanggal 20 Maret. Ini kuat banget guys. Oke. Dia turun, kan orang pasti sudah mau jual. Orang pasti akan jual guys. Tapi lebih banyak perlawanan untuk orang yang bakal membeli, karena harapan baru dari Bitcoin sudah muncul sejak tanggal 12 Maret yang tadi gue bilang. Oke. Jadi kita hanya bisa analisis nih menggunakan apa ya, indikator-indikator. Kita juga bisa analisis dari sini sebenarnya, memprediksi harga yang paling tinggi sampai berapa. Nah, sini kan penjualannya sampai sini guys, otomatis ada supply di sini. Tadi supply-nya berapa bar tuh? Gue lupa. Kita ukur baik-baik. Sampai 3%. Oke, sampai 3%. 3%. 10 bar lah. 4%. Oke, 4% penaikannya. Maka kita bisa ukur penaikannya juga sampai 4%. 4%. 4, 4, 4. Oke, 4. Baik, buat garis horizontal. Oke. Berlaku untuk periode waktu berapa nih? Berapa bar nih? Periode waktu 20 Maret sampai 20 Maret. Hanya 1 hari guys. Penjualannya di sini. 1 hari. Maka dia bisa naik dalam waktu 1 hari juga itu. Kemungkinannya apa? Dia bisa naik dalam waktu 1 hari ya 3%. Paling tinggi guys untuk besok. Oke? 3% untuk 1 hari paling tinggi penaikannya. Sampai harga 450 juta rupiah. Oke? Nah, dari jam 3 subuh sampai 11.00 harian bisa dia jual begini, otomatis 1 harian juga bisa dibeli begini guys. Paling tinggi ya. Untuk beberapa waktu yang lalu nih, berapa hari yang lalu nih, 23 Maret. Ini sudah tanggal 20 Maret maksud gue ya. 20 Maret. Ini sudah tanggal 22. Otomatis dalam waktu 1 hari juga dia bisa naik sampai 3%. 3%. Bahkan bisa sampai berapa? 10%. Kalau apa ya? Kalau di PAM guys, itu kalau dalam kasus orang bandar masuk, tapi ini kan ya yang masuk akal aja kita analisis. Jadi dia bisa menyentuh sampai 450 juta. Ini harga yang paling masuk akal untuk melakukan penjualan atau out guys. Nah, pertanyaannya turun sampai berapa? Turun sampai berapa? Nah, kalau kalian lihat di sini ada support di sini guys. Ada support di sini. Ada support di sini. Otomatis dia bisa turun paling jauh itu sampai sini. Kemungkinan terburuk pertama karena penuh anjloknya pasar itu nggak ada yang main-main guys. Tapi kalau untuk terburuk kedua ya ada di sini. Tapi ini peluangnya sedikit sekali karena ini guys, relative strength indexnya kuat banget untuk masuk ke fase oversold. Jadi dia kemungkinan bakalan oversold lagi nih guys, overbought lagi sampai harga 70, sampai melewati poin X70. Dan kita lihat dengan awan Ichimoku dulu. Nah, dia terbuka guys, ngangak ke depan, ngangak ke atas. Untuk perkiraannya dia akan naik ke depan. Kemudian Bollinger Bands juga bisa. Nah, sungainya terbuka ke atas, maka dia bisa naik
ke atas. Dia naik ke atas. Jadi ini guys, untuk tentunya ya, penurunan paling tingginya itu bisa sampai harga 413 jutaan, dan naik tingginya yang paling tinggi itu sampai 450 juta. Oke. Dan jika kalau di sini sih kalian lihat over. Kalau sini sih cocoknya kalian stop loss aja. Kalau kalian masuk entry di harga di sini, maka stop lossnya bisa sampai di sini guys. Ini. Di harga 425 juta. Kalau entry-nya, kalau kalian entry di harga 420 berapa nih? 426 juta, kalian bisa stop loss di harga 420 juta, turun 5 juta. Tapi kalau naik kalian bisa jual sampai harga 450-an juta atau di bawahnya bisa. Terserah kalian lah. Tapi ini harga yang paling masuk akal. Untuk harga tertinggi kalian bisa jual di 450-an juta. Tapi untuk paling rendahnya sih gue kalau masuk akalnya untuk stop loss ada pada harga 420 juta kalau kalian entry di harga sekarang guys. Oke. Harga berapa tuh tadi? 432 juta. Jadi itu aja yang mau gue sampaikan ke kalian. Selebihnya kalian yang bertindak, kalian yang membeli, kalian yang menjual. Oke, ini hanya membantu kalian untuk mengambil keputusan. Jadi kesimpulan yang pertama itu apa? Kesimpulan yang pertama adalah jika kalian entry di harga 432 juta, kalian bisa jual di harga 450 juta untuk jangka pendeknya. Jadi buat kalian yang swing aja nih. Dan jika turun, maka kalian bisa jual di harga ini tadi guys. Harga ini 420-an juta. Oke. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menontonnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ya. Pentaskan usaha, ragaskan cita-cita. Salam Astrawara.